Mudah-mudahan semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami muliakan, kita teruskan kajian dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis Nabi berbunyi, al-qudwatu salasatun isnani finnar wa wahidun fil jannah. Rajulun 'allama al-haqqa faqada bihi fa huwa fil jannah, wa rajulun qada lin-nasi 'ala jahlin fa huwa fin nar, wa rajulun 'arafa al-haqqa fa jara fi hukmi fa huwa fil nar. Rawahul Hakim. Al-qudwa salasah. Qadhi itu ada 3 macam. Kalau bahasa qadhi atau di sini bilang qudwa itu jamak daripada qadhi. Qadhi itu sebetulnya sama dengan hakim. Jadi kalau qadhi, orang di Indonesia kan ya, qadhi itu orang yang memutuskan perkara, itu namanya qadhi. Jamaknya qudwa atau qadhi, orang yang memutuskan perkara. Di Indonesia terkenal kalau qadhi itu adalah hakim. Jadi qadhi atau hakim itu ada 3 orang atau 3 macam atau 3 golongan. Isnani final, 2 orang atau 2 golongan hakim atau qadhi itu akan masuk neraka. Wa wahidun fil jannah, dan yang satu akan masuk surga. Disebutkan oleh Nabi yang masuk surga terlebih dahulu adalah rajulun 'allamal haqqa faqada bihi fa huwa fil jannah. Seorang qadhi atau seorang hakim tahu tentang kebenaran, kemudian dia memutuskan perkara itu sesuai dengan kebenaran atau ilmu tersebut. Maka orang yang seperti ini, qadhi yang seperti ini, hakim yang seperti ini akan masuk surga. Ada lagi warajulun qada lin-nasi 'ala jahlin fa huwa fin nar. Seorang qadhi, seorang hakim yang tidak mendalami satu perkara atau tidak mendalami keilmuan tentang hakim atau tentang qadhi, kemudian dia memutuskan perkara, maka orang yang tidak tahu tentang keilmuan ya, tentang keadilan dan sebagainya, maka orang ini istilahnya dia memutuskan perkara dengan ngawur ya, menyimpang, maka orang ini dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, warajulun 'arafa al-haqqa fa jara fi hukmi fa huwa fin nar. Seorang hakim, seorang qadhi yang tahu kebenaran, fa jara, kemudian dia nyimpang. Di bahasa mudanya ngeles ya. Disembunyikan kebenaran itu, kemudian dia memberikan hukum yang kebalikan. Yang asalnya salah dibenarkan, yang asalnya benar disalahkan, maka model hakim atau qadhi yang seperti ini dinari akan masuk neraka. Hadirin yang kami muliakan, kalau kita baca hadis yang dimaksud oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaan qadhi, pekerjaan hakim itu mulia. Jadi qadhi atau hakim itu adalah pekerjaan atau profesi yang sangat mulia. Memang betul, ketika orang ingin mendapat kemuliaan, yang mendapat kemuliaan itu ujiannya berat. Nah ini dia tanya hakim. Hakim itu profesi yang berat. Ya banyaklah gangguan dan sebagainya. Tapi kalau dia jujur, kalau dia proporsional, ini mendapat kemuliaan, baik kemuliaan datangnya dari manusia, apalagi kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tujuannya ya jangan pesimis. Kalau sudah bisa jadi hakim, ya saya kalau nggak jadi hakim, semuanya jadi nggak ada yang memberi keputusan, nggak ada yang bisa memberikan kepastian ya, satu hukum. Pokoknya kalau dia punya kemampuan silakan. Kalau dia mempunyai kemampuan untuk tidak tergiur dengan harta, dengan jabatan dan sebagainya, silakan. Tapi kalau ada kemungkinan dia mudah tergiur, pas jadi suap, ya jangan ya. Itu akan
membahayakan pribadinya di dunia akan membahayakan pribadinya nanti pada hari kiamat. Itu tadi, bukan hanya di dunia, nanti di akhirat akan masuk neraka. Ada di dalam redaksi Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jadi bahasa Allah itu wa idza hakamtum, apabila engkau akan atau sedang memutuskan perkara di antara manusia, maka bersifat atau bersikap adilah. Hebatnya bahasa Al-Quran itu wa idza hakamtum bainan nas. Nggak dibilang wa idza hakamtum bainal muslimin. Nggak dibilang wa idza hakamtum bainal aqribah. Jadi kalau buat urusan keluarga, putuslah suatu hukum dengan adil. Atau kalau masalah perkara yang berkaitan tentang orang Islam, maka putuslah perkara itu dengan adil. Tidak, akan tapi semua manusia nas. Wa idza hakamtum bainan nas. Nas itu berarti sifatnya orang Islam atau non Islam, keluarga kita atau tidak, itu anas ya, sifatnya umum. Saking pentingnya adil ya, saking pentingnya adil. Jadi seorang hakim, kita sekarang terjemahkan hakim saja biar mudah memahaminya. Kodi atau hakim, itu saking pentingnya hakim. Maka di dalam Indonesia diartikan al-hakim atau al-hakim, orang yang bijak, orang yang bijaksana, itu hakim. Jadi hakim itu adalah orang yang bijaksana. Dia tidak melihat karena keluarganya, tidak melihat karena saudaranya, maka dia benarkan perkara untuk saudaranya. Siapa saja, kalau saudaranya salah, disalahkan. Kalau orang lain salah, disalahkan. Jadi tidak ada istilahnya kalau keluarga dibenarkan, kalau orang lain disalahkan. Makanya baca tadi bainan nas, di antara manusia harus bersikap dan bersifat adil. Yang saya tuliskan begini, saking pentingnya tentang adil itu sampai setiap khotib di dalam khutbahnya itu khutbah yang kedua membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Hampir semua khotib baca itu. Tapi ternyata setelah kita kaji secara mendalam, kenapa Allah katakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan? Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Dikaji di dalam tafsir Al-Quran, kalau adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikannya adalah zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi kebalikannya adalah, contoh, suami yang memberi nafkah kepada istrinya, konsekuen ya, itu namanya suami adil. Bapak yang memberi nafkah kepada anaknya berarti bapak yang adil. Kebalikannya, kalau suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya berarti suami yang zalim. Bapak yang tidak memberi nafkah kepada anak berarti bapak yang zalim. Satu contoh, anak-anak atau usia anak-anak yang masih masa sekolah, padahal bapaknya mampu, kemudian dia tidak sekolahkan, berarti dia bapak yang zalim. Suami yang mampu memberi nafkah kepada istrinya, dia tidak berikan, maka dia suami yang zalim. Kebalikan, istri yang tidak taat, yang tidak patuh sama suami, dikatakan istri yang zalim. Pokoknya kebalikannya, kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, zalim kebalikan, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Cuma ada bahasanya tadi wal ihsan. Jadi Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Ihsan itu begini pemahamannya. Orang berbuat baik sama kita, kemudian dia adil, kita pun berbuat baik sama dia, itu namanya adil. Nah, ketika kita berbuat baik sama dia, karena didahului oleh orang berbuat baik sama kita, maka perbuatan baik kita ditambahin, itu namanya ihsan. Contoh kecil nih, ini hari Selasa, ada orang bagi buah sama kita, jadi bagi kita buahnya. Dia bagi buah, contohnya jeruk 5 butir, 5 buah ya. Kita dikasih jeruk sama dia 5 buah. Itu kan namanya adil ya.
ihsan. Itu bedanya. Jadi ihsan itu orang berbuat baik sama kita, kita balas perbuatan baiknya bahkan lebih. Itu namanya ihsan. Makanya di dalam redaksi Al-Quran ada hal jazaul ihsan illal ihsan di dalam surat Ar-Rahman. Orang yang sudah berbuat baik sama kita, apakah kita sudah kembali berbuat baik kepada mereka? Itu ayat lebih menitik beratkan masalah hutang-hutang. Contoh, kita pinjam sama orang 1 juta dalam waktu 1 bulan. Dan saya pinjam 1 juta nih dalam 1 bulan akan saya balikan. Ketika kita dipinjami 1 juta, itu namanya orang berbuat baik sama kita. Orang berbuat baik sama kita. Apalagi ketika dia niatnya berihsan, berbuat baik. Nah, kemudian kita janji contoh kita minta tanggal 20. Ya bulan apa itu tanggal 20. Kalau jadi sebulan berarti tanggal 20 bulan besok kita kembalikan. Kita bilang 1 bulan. Ternyata belum tanggal 20 kita sudah kembalikan. Itu namanya ihsan. Kan kita janji tanggal 20. Sebulan kan tanggal 20 saya pinjam. Jadi 1 juta. Sebulan saya kembalikan. Berarti tanggal 20. Ternyata kita konsekuen. Kita mengembalikan sebelum tanggal 20. Tanggal 17, tanggal 18, pokoknya sebelum tanggal 20. Berarti kita berihsan. Orang sudah berbuat baik sama kita, kita berbuat baik lagi sama dia. Macam harus lebih. Maksudnya lebih, ya kita jadi sebulan. Ya boil, jangan sampai 1 bulan pas, bisa sebelumnya. Atau ketika kita mengembalikan pas tanggal 20. Ya kalau orang sudah berbuat baik sama kita, ketika kita mengembalikan, ya lagi kita teng-teng-teng gitu. Ya teng-teng apa? Ya buat kue dan sebagainya. Atau kita tambahin. Ini saya pinjam sama kamu 1 juta. Tanda syukur saya ingin sedekah sama kamu 5.000, 10.000. Itu halal berkah. Kira-kira banyak tak? Insya Allah mereka itu begitu. Jadi orang berbuat baik sama kita, kita pun berbuat baik sama dia. Maka kembali itu berihsan, berbuat baik lebih ketimbang dia berbuat baik sama kita. Kalau memahami ini berarti ayat tujuannya kita disuruh lomba-lomba berbuat baik terlebih dahulu. Fastabiqul khairat. Tapi jangan kayak mudah sekarang orang belum jadi gubernur banyak banget pada punya program. Ini beberapa kesempatan saya ngomong, kita jangan tercekoki ngomong pada jangan tercekoki sama program. Jangan mati, kita di bulan tanggal 11 Juli ya pemilu kada DKI. Itu programnya bagus-bagus banget, nggak ada. Kalau gubernur programnya jelek nggak ada. Programnya bagus-bagus banget. Ya cuma kalau dijadikan ada yang lupa, ada yang terlaksana dan sebagainya. Ya maksudnya biarin aja kita punya program baik. Kita jangan terpengaruh. Kalau kita punya manfaat si A, ya kita si A. Ya nggak ada. Kalau gubernur yang punya program jelek nggak ada. Contohnya nambahin pengangguran nggak ada. Semuanya programnya bagus-bagus gitu ya. Jadi maksudnya gini, berbuat baik itu kalau di dalam bahasa ihsan, berbuat baiknya lebih. Makanya kalau cara ngaji bahasa Arab atau ngaji nahwu, di situ ihsan bukan fi'il madi, bukan fi'il mudhari, tapi masdar. Kalau fi'il madi kan pekerjaan yang sudah lalu, tapi mudhari sekarang ada yang akan datang. Tapi kalau ihsan itu tidak terkait dengan waktu, masdar. Contohnya di dalam salah satu ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sama ihsan juga. Berarti anak wajib berbuat baik sama orang tuanya kapan aja, di mana aja. Orang tua masih hidup maupun sudah meninggal, tetap anak wajib berbuat baik. Karena tidak terkait dengan waktu ya. Pokoknya kapan aja bisa dan itu wajib. Sama di sini. Jadi kata-kata berihsan, orang berbuat baik sama kita, maka kita wajib hukumnya membalas kebaikannya, bahkan kalau bisa lebih. Makanya dalam Al-Quran, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Ini hampir ya, mungkin bapak-bapak saudara kalau mengenai foto pasti, hampir pasti setiap foto itu membaca. Mengenai tadi dijelaskan tadi kagak, ada dijelaskan maksudnya ada tidak, pokoknya maksud seperti itu. Mari di sini. Jadi kalau seorang hakim, seorang qadhi ya, itu adalah pekerjaan yang mulia, tapi untuk mencapai kemuliaan itu pasti ya, siapapun kita yang mencapai kemuliaan pasti banyak ujiannya. Termasuk sini yang menjadi qadhi, yang menjadi hakim itu ujiannya berat. Nah, di antara ini kalau dia ngawur ya, memberikan satu keputusan, memberikan satu hukum, maka akan berada di neraka pada kiamat. Atau ketika dia mengingkari atau dia nyeleweng gitu. Jadi tahu tentang hukum, kemudian karena disuap atau mungkin ada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, orang yang salah dibebaskan, maksudnya dibetulkan, orang yang betul atau orang yang benar disalahkan, itu termasuk yang berada di neraka. Jadi kesimpulan hadis di sini, hakim itu adalah pekerjaan sangat mulia, harus ada hakim, qadhi atau hakim harus ada di masyarakat. Tapi memang ujian berat, dan ujian berat, maka untuk mencapai derajat hakim yang betul yang benar, itu pun mendapat pahala atau derajat yang tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya silakan secara umum kita akan awali kedudukan. Iya, Bang Adil, Ustaz. Iya. Apakah pembagian adil itu harus sama, Ustaz? Dengan pembagian waris itu kan tidak adil antara wanita dan laki-laki. Adil itu pemahamannya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata-kata menempatkan sesuatu pada tempatnya berarti tidak harus sama. Jadi prinsipnya harus sama. Itu adil. Contoh, kita kalau kita punya anak nih, ada yang 2, ada 3, kan mungkin ada yang masih sekolah SD, ada yang sekolah SMP, ada yang sekolah SMA. Yaitu ongkosnya atau uang jajannya untuk kebutuhannya kan nggak sama. Jadi ketika kita memberikan itu nggak sama, ya, sesuai dengan kebutuhannya, itu disebut namanya adil. Nah termasuk warisan, warisan itu adil, 2/1 itu adil. Dan adil itu sekali lagi tidak harus sama. Mungkin tadi maksud presentasi lebih diperjelas apa sih hikmatnya mungkin 2/1. Adilnya gini. Kalau orang tua masih hidup, nih, pengen bagi anaknya harta, itu kalau anaknya ada laki-laki perempuan, maka yang perempuan dikasih bayaran. Itu kalau masih hidup. Contoh ada seorang bapak nih punya harta, pengen bagi anaknya ada yang laki dan perempuan, itu yang perempuan dikasih bayaran. Contoh, yang laki dikasih 1 juta, yang perempuan bisa 1.200.000, bisa 1.500.000. Itu asli adilnya. Jadi bahasa Nabi di dalam kitab Mutarwah hadis yang kita kaji di sini ada. Jadi kalau orang tua baik bapak atau ibu pengen bagi harta anaknya, laki-laki atau perempuan, ya, berarti yang bagi harta orang masih hidup. Itu yang perempuan lebih banyak. Perempuan lebih banyak. Dan yang laki nggak boleh kiri. Yang laki nggak boleh kiri. Itu maksud ketentuan agama. Tapi kebalikan, ketika udah mati berubah menjadi harta warisan, anak laki bagian 2 kali lipat bagian perempuan. Itu kemutlakan fikih, kemutlakan hukum pembagian harta, baik harta itu masih hidup orang yang memberinya atau harta itu sudah mati, ya, bagi orang yang memberi, disebut namanya warisan. Itu udah adil. Oleh karena itu kalau ingin selamat dunia akhirat berkah harta itu, kalau bagi warisan 2/1 udah. Sampai hari kiamat tidak ada yang bisa gugat. Kalau dia gugat Al-Quran. Itu 2/1 tetap sama. Bagaimana kalau dilaksanakan banding sama aja? Laki-laki perempuan nggak dosa, boleh. Cuma suatu saat andai kata terjadi ya cekcok, terjadi menggugat dan sebagainya, itu kan tadi bahasanya. Bagi sama itu, oke lah, sesama saudara harus setuju, udah bagi sama aja. Yang laki itu nggak apa-apa. Cuma nanti kalau saudara yang mati semua,
kalau bukan mati semua, itu bisa jadi anak-anaknya pada cekcok. Kenapa kok bapak saya bagian sama dengan kencing? Saudara perempuannya kok bagian sama, padahal dalam Al-Quran kan bukan satu. Nah ini sudah kita mati kan? Dia cekcok anak-anaknya. Iya kalau sampai anak tua, kalau sampai cucu. Iya kalau dia mati, bisa jadi belum mati udah pada cekcok. Dibagi tahun 2012 nih, bagi harta bersama. Lo tahun 2015 dia pada cekcok. Itu belum mati, udah pada cekcok, belum mati. Makanya kalau Al-Quran 2/1 itu adil. Hikmahnya banyak. Tidak 1, 2, 3, hikmahnya pasti banyak. Satu contoh hikmahnya. Kalau ada anak laki-laki perempuan dibagi warisan, yang mati kan banyak kan. Yang aslinya di situnya. Kalau suatu saat ibunya sakit, kan tadi meninggal bapaknya nih, ada warisan itu. Kan anak dibagi, yang laki kan bagi itu 2 kali lipat bagi yang perempuan. Suatu saat kalau ibunya sakit, yang wajib ya membiayai kebutuhan ibunya yang sakit itu adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Yang anak perempuan paling buat nemenin aja bahasanya, buat nemenin, buat timpalin. Tapi biaya, ya obat, rumah sakit, kebutuhan dan sebagainya, itu adalah dari anak laki-laki. Cuma kadang-kadang repotnya begini. Kalau dalam tulisan 2/1, emaknya sakit, yang perempuan lagi, repot. Repot fisik juga, repot mata itu karena dalam agama kewajiban anak laki-laki. Itu diantara hikmahnya. Diantara hikmahnya, kenapa orang laki bagiannya 2 kali lipat bagian perempuan. Itu tadi, andai kata nanti suatu saat ibunya sakit, yang bertanggung jawab membiayai adalah anak laki-laki. Andai kata miskin, wajib memberi nafkah anak laki-laki. Kenapa hakiman itu lambangnya timbangan tak? Hakiman itu supaya adil itu. Gimana? Timbangan tuh. Oh, timbangan. Ya, itu simbol aja. Simbol adil itu adalah ada keseimbangan. Kata kasar keseimbangan itu berada bersama. Jadi itu simbol aja. Jadi kan enak kalau lambangnya terlalu kiri. Simbolnya timbangan itu benar aja. Maksudnya adil ya. Tapi kata-kata adil itu berada bersama. Artinya keseimbangan. Yang membutuhkan biaya banyak ya banyak, membutuhkan sedikit. Tapi kalau masalah warisan itu adil. Kalau mau digambarkan secara timbangnya sama, nggak bagi miring kan? Apa ya? Itu simbol aja. Ya kayak inilah simbol kesejahteraan karena padi apa kan? Ya, tapi bahkan orang kita banyak yang bukan makan padi kan? Ada makan sagu, ada makan terigu, apa? Jagung dan sebagainya. Kayak Madura, di Maluku. Itu maksudnya kan makan sagu kadang-kadang ada yang makan ini. Di Jawa Timur ada saja itu nasi, bukan ada nasi, bukan ada beras. Ada yang dari jagung, iwa ya, iwa. Enggak kamu itu, tapi enak itu sesuai buat enak. Ya itu istilah yang dinamakan harta warisan itu kan biasanya dari bapak. Kalau bapak nggak punya, dari ibu bukan mengajukan. Jadi orang tua itu apa sebenarnya bapak? Yang mati bapak dua nih, yang mati bapak duluan, terus bapaknya nggak punya harta, yang nggak ada warisan, yang ada itu harta bininya ya bukan warisan. Entah kalau mati bininya atau yang mati ibunya baru ada warisan. Sian amat ya warisan. Tapi betul Ustaz, banyak kasusnya. Jadi suami nggak punya harta, jadi harta bininya. Udah jadi mati duluan. Lepas mati duluan nggak ada harta, nggak ada warisan. Dan dibalik, kalau harta itu punya bininya mati duluan, suami dapat harta itu. Dapat warisan. Kalau suami dapat warisan banyak kan? Kalau punya anak, suami istri nih, yang mati bininya duluan, itu suami kalau memang kebetulan dia punya anak, itu dapat 1/4. Kalau nggak punya anak 1/2. Main kalau modal gitu. Jadi betul. Malah dibalik, kalau ini mati suami, istri itu kalau punya anak dapat 1/8.
suami dia, istrinya 3. Kan kata tadi setiap istri yang punya anak, gitu ya, suami istri punya anak, kan dapat 1/8 buatnya anak. Itu 1/8 bukan 1/8, bukan 1/8 dari 3. Oh punya 3, kalau punya 4. Iya, habis 1/8 dari 4. Bukan 1/8 bukan. Ya. Kan nggak ada. Kalau seorang istri punya laki 2 kan nggak ada. Itu dia bedanya. Makanya yang menarik tadi ini kasus banyak ya. Jadi kalau suami nggak punya anak mati, ya nggak ada warisan. Tapi kalau istri yang punya harta, dia meninggal baru ada harta warisan. Makanya kalau bagi istilahnya wasiat, kalau wasiat itu kalau orang tua nggak punya anak itu yang wasiat. Sebab akan membebani apa itu? Dia membebani keluarganya, anak turunannya. Tapi kalau ada yang banyak apa-apa. Dan wasiat itu kan paling banyak cuma seperti itu. Jadi harus jelas juga sekarang nih. Harus jelas. Jadi harta istri berapa, harta suami berapa. Nanti dikalkulasi dihitung kalau suami mati duluan yang dibagi buat jadi warisan itu ya harta suami aja. Harta istri enggak. Baik harta istri karena mencarinya sendiri, baik warisan atau sebagainya, itu punya dia, nggak bisa diutak-atik. Sampai mas kawin, nanti kata istrinya punya mas kawin, nggak bisa diutak-atik, nggak bisa digabung jadi harta warisan. Itu harta warisan, ya harta yang meninggal aja. Jadi kayak gitu. Ya, sana. Ini masalah hakim. Ini kan kalau dulu ada laki-laki saja. Sekarang kan banyak hakim perempuan. Sama ya. Terus masalah hukum itu kan ada hukum pidana, ada hukum Islam. Bagaimana kalau hukum pidana itu kan membacakan, memutuskan hukum kan berdasarkan kitab yang undang-undang itu yang buatan manusia. Karena manusia dulu zaman sekarang kan ada pemikiran-pemikiran. Bagaimana kalau dia nggak adil? Apakah hukumnya itu yang salah atau yang memutuskan hakim itu? Ya. Sekarang masalah hakim perempuan dulu deh. Hakim itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi hakim itu tidak harus laki-laki dan tidak harus perempuan, boleh laki-laki boleh juga perempuan. Tidak ada mensyaratkan kalau hakim itu harus laki-laki. Kecuali khusus di dalam syariat Islam, bagi imam sholat. Kalau zamannya laki-laki nggak boleh imam perempuan. Atau di dalam masalah akad nikah, saksi itu harus para laki-laki dan wali itu harus para laki-laki. Jadi nanti ada bedanya antara hukum negara dengan hukum Islam. Jadi kembali tadi, ini masalah hakim itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Kemudian kalau dia bertempat tinggal di suatu negara, yang negara itu punya undang-undang yang hukum kayak kita di Indonesia, maka itu boleh menggunakan hukum negara itu. Makanya istilahnya negara Islam nggak ada. Negara Islam nggak ada. Jadi justru adalah Islam itu memberikan demokratis, Islam memberikan kebebasan. Meskipun ia hukum negara, tapi tidak bertentangan dengan Islam, harus diikuti. Kayak kita di Indonesia nih, kalau bukunya kan benar, bukunya benar, undang-undangnya benar, cuma tadi kagak benar yang 2 orang ini, gitu. Dia nggak tahu tentang hukum, kemudian dia putuskan hukum, atau dia tahu hukumnya tapi dia nyelewengin, gitu. Jadi artinya ini, kalau hukum di suatu daerah, di suatu negara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, boleh diterapkan. Kayak kita di Indonesia. Yang kedua boleh tadi, dinyeleweng. Jadi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ada ungkapan di dalam kajian Qaidah itu begini. Tahqiqul hurriyah muqaddamun ala tatbiq syariah. Jadi memberikan kebebasan yang normal kepada manusia itu lebih diutamakan ketimbang mensyariatkan satu hukum di masyarakat. Jadi ini bahasanya menarik ya. Jadi kita memberikan kebebasan, tapi tidak bertentangan dengan Islam itu lebih diutamakan ketimbang kita memaksakan syariat Islam. Contoh kecil saja di Jakarta, kita di orang Islam pengen banget diadakan hukum pancung atau potong tangan bagi yang mencuri.
Kalau kita memaksakan ini, tapi nanti tidak ada hukum-hukum yang lain buat orang non-Islam, itu kan jadi berantakan. Mendingan kita terapkan hukum negara kita, yang penting tidak bertentangan dengan Islam. Jadi ada tadi, itu jadi potong tangan, tapi penjara. Gitu. Ya jadi tidak dipotong tangan, tapi hasil korupsinya, hasil mencurinya, dia harus kembalikan. Itu namanya meminimalisir. Dan itu tidak apa-apa, tidak bertentangan. Jadi termasuk Indonesia. Jadi dua hal tadi, hakim itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Yang kedua, ketika dia menggunakan undang-undang yang ada di Indonesia contohnya itu selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak apa-apa. Malah yang nggak boleh kita memaksakan menggunakan hukum Islam, justru akan membuat kanjung, membuat menjadi perpecahan di antara kita lah. Indonesia tidak boleh. Itu namanya tadi tahqiqul hurriyah muqaddamun ala tatbiqis syariah. Jadi memberikan kebebasan, ya, selagi tidak bertentangan dengan Islam itu lebih utama dan ketimbang kita memaksakan adanya hukum syariat. Ini kajian mendalam tentang usul fikih, ya. Iya sana, iya sana. Di alam dunia Allah mencintai setiap hamba. Lalu bagaimana dengan di alam akhirat? Apakah Allah berhubungan? Iya. Ada dialog yang menarik, ya, dialog yang indah kemarin. Jadi ada sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah. Kata sahabat begini, ya Rasulullah, mata saat, kapan kiamat? Kemarin kalau kita nggak ada yang nanya kiamat, nggak ada, kemana nggak ada lagi. Ini terjadi pada zaman Nabi. Jadi sahabat itu bukan penduduk Madinah, bukan? Kan pusat pemerintahan Rasulullah itu kan di Madinah. Ini dari luar dia datang ke Madinah, nanya. Kalau bahasa kita ini sangat-sangat nanya kapan kiamat. Gitu. Ketika ditanya kapan kiamat, Nabi jawabnya begini, ma'adadkalah. Kamu nanya tentang kiamat, apa sih yang kamu udah siapin untuk kiamat? Jadi balik nanti. Itu kalau cara kajian namanya makjid begitu. Jadi ada orang bertanya tidak harus dijawab, bisa dikembalikan dulu, gitu. Karena itu nanti ada hikmahnya. Ketika orang itu ditanya oleh Nabi, apa yang kamu siapkan buat kiamat? Kok bahasa kita nih berani-beraninya nanya kapan kiamat? Gitu. Ya kita sama-sama apa yang mati itu. Gara-gara kita mau kita mau lu mati dunia apaan gitu. Jadi ketika ditanya kapan kiamat, dijawab oleh Nabi justru dalam bentuk pertanyaan. Kamu apa yang udah siapin buat kiamat? Kata sahabat yang dari sini menarik ini, kata sahabat begini, kalau yang saya persiapkan adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Ini domainnya ini penting. Hubullah wa hubul Rasuli. Makanya kalau jalan ngaji Ahlus Sholat itu penting. Jadi kata sahabat itu, persiapan saya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Nyah di sini, nyah itu ya, itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Nanti makhluk Tuhan satu-satunya yang bisa memberi pertolongan atau syafaat pada hari kiamat cuma Nabi Muhammad SAW. Makanya kata sahabat itu tadi, saya modalnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul aja. Apa jawaban Nabi ketika tahu sahabat jawabnya begitu? Anta ma'aman ahbabka. Kalau emang kamu udah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, berarti kamu nanti pada hari kiamat bersama siapa yang kamu cintai. Nah menariknya kan ini, kalau Allah cinta kepada manusia, itu di antara syaratnya manusia itu cinta juga kepada Nabi. Jadi nggak cukup cinta kita kepada Allah saja, nggak cukup, harus cinta kepada Nabi. Jadi nggak cukup cinta kepada Allah saja, harus cinta kepada Nabi. Kalau dia cinta hanya kepada Allah, orang itu tidak akan sholat. Orang itu tidak akan mau melaksanakan ibadah yang lain. Paling zikir-zikir aja, ingatnya Allah, Allah, Allah. Tapi kalau dia cinta kepada Nabi, berarti dia mau sholat, dia mau puasa, dia mau zakat. Bahkan kalau mampu dia mau ibadah haji. Sebab ibadah-ibadah yang lain ini diajarkan oleh Nabi. Kalau dia nggak cinta sama Nabi, nggak bakal kerjain. Jadi menarik tadi, kalau orang cinta kepada Allah, otomatis harus
Kalau seperti itu, berarti nanti di akhirat pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata-kata cinta itu bukan berarti kita zikir doang, kita ingat doang, bukan. Kita mengamalkan ajaran Nabi. Ini kayak kita sholat gitu. Dan di dalam Al-Quran itu Allah cuma bilang, "Aqim sholat, tegakkanlah sholat." Tapi cara-cara sholat, aturan sholat itu Nabi. Makanya tadi kalau cinta kepada Allah saja, kita nggak cinta Nabi, nggak melakukan ibadah yang lain, kayak haji dan sebagainya. Jadi menariknya, kalau cinta kepada Allah dan Allah akan cinta kepada manusia itu dunia akhirat. Ya silakan. Ini saya tulisin hari kiamat. Iya, ya itu beriannya. Tentang hakim, Iya. profesi hakim kan banyak yang disalahgunakan. Misalnya ada orang yang salah dalam undang-undang itu harusnya dia 4 tahun. Iya. Karena di suap mungkin gitu kan, jadi hukumannya berat jadi 2 tahun. Apakah termasuk hadis yang tadi? Kemudian yang kedua, pengacara. Pengacara kan membela. Tapi kebanyakan yang membela membayar. Jadi orang udah tahu salah tapi dengan dibela oleh pengacara yang hebat, jadi benar. Bagaimana proses seperti itu? Iya. Ini ada 2 hal ya. Hal yang pertama, ini masalah lama dan tidaknya kan di undang-undang ada. Kalau ada orang salah begini, itu minimal hukumannya segini, maksimal segini. Jadi kalau dia masih proses, contohnya dia korupsi lah gitu ya, atau dia narkoba gitu ya, kan ada bahasanya minimal berapa tahun di penjara, minimalnya paling dikit berapa, juga paling banyaknya berapa ketahuan. Dan paling sedikit 1 tahun, paling banyak 10 tahun. Jarak antara 1 sampai 10 itu dia memutuskan sesuai dengan dia apa yang dia lakukan, itu masih boleh. Masih boleh. Kecuali tadi yang seharusnya dihukum nggak dihukum, itu dia yang nggak boleh. Tapi kalau kena asal 4 tahun ternyata berkurang menjadi 2 tahun, kan mungkin ada hal-hal yang mungkin menyebabkan jadi diringankan. Kan ada cerita. Kalau orang lagi pengadilan nih, romannya kelewatan aja kelewat, emosian itu, bisa jadi ditambahin. Makanya kalau di pengadilan rata-rata mati mah. Bagi gue kan jadi di pesakit itu bisa hati-hati. Jadi kesopanan akal itu penting gitu. Jadi asal dihukum banyak, tapi karena perannya yang bagus, kooperatif gitu ya, nyolong dan sebagainya itu akan diingat gitu boleh. Tapi masalah hukumannya, tadi ada ketentuan, kalau ketentuannya minimal 2 tahun atau 1 tahun nggak boleh. Kurang 6 bulan nggak boleh, itu masih ada wajar. Kemudian masalah pengacara ya, kalau ada namanya muhami itu pengacara. Sebetulnya pengacara itu arti aslinya adalah mengawasi jalannya suatu pengadilan. Jadi mengawasi terjadinya satu hukum. Gitu. Artinya apa? Kalau seseorang yang asalnya didakwa, tuduh gitu ya, padahal dia tidak melakukan, ini tugasnya pengacara. Orang ada salah jangan disalahin gitu. Diawasi, pengacara aslinya ngawasi. Ngawasi, jadi orang yang tidak salah jangan sampai disalahkan. Tapi dalam banget orang yang salah dibilangin. Nah ini terjadi begini. Hasil tadi jangan sampai orang yang agak salah disalahin. Nah cuma masalahnya lah sekarang orang yang udah jelas-jelas salah, itu maksudnya nih, orang udah jelas-jelas salah dibilangin, jadi nggak salah. Nah itu muhami atau pengacara yang termasuk di sini hakim. Gitu. Kemudian jelas-jelas berbuat kesalahan, cuma karena ya dia main hukum gitu ya dan sebagainya, sehingga dia tadi hakim sampai disuap, jaksa disuap, banyak masalah. Makanya kemarin hakim minta dinaikin gajinya, saya sepakat. Malu kita, masa hakim gaji dikit banget. Ini potensi untuk menerima suap. Kita nyebutin nama ya. Sebanyak mana hakim menerima suap? Bapak tadi profesi yang sangat mulia dan kemudian itu akan bertambah kalau diadil. Gitu. Ini yang aktual nih kemarin begitu. Jadi hakim itu minta naik gajinya, kenapa? Sebab potensi untuk disuap besar. Ya kalau hakim bisa disuap, kacau pengadilan. Lah kalau hakim
disuap. Dari kemarin jaksa dia disuap, banyak banget jaksa itu. Luar biasa ya di ini. Bukan hakim doang, jaksa disuap. Ternyata yang nyuap itu bukan orang lain, pengacara. Itu kan muter kayak juga itu. Makanya tadi pengacara aslinya ya, bukan berarti nggak boleh jadi pengacara, boleh, dan saya dukung itu orang jadi pengacara. Tujuannya apa? Mengawasi satu proses hukum, orang yang tidak salah jangan disalahkan. Tapi andai kata orang itu salah, ya, andai kata salah, itu dihukum jangan keluar batas. Gitu. Bukan berarti orang yang salah dibela jangan karena salah. Kan? Kalau orang bersalah salah kan. Cuma tadi jangan sampai dikasih hukuman yang keluar batas. Contohnya maksimal 10 tahun, tambah hakim 20 tahun nggak boleh. Karena undang-undang ini maksimal cuma 10 tahun. Itu tujuan pengacara. Sementara yang tahun salah, kalau tidak salah, diberesin, dibebasin ini masalah. Ya silahkan. Dari proses terakhir masalah hari kiamat. Hari kiamat Itu kan hari pengadilan terakhir saja. Kadang-kadang kita ada ceramah bilang ada siksa kubur segala macam. Kita belum diadilin sudah dihukum itu gimana Ustaz? Di siksa kubur itu Ustaz. Kan pengadilan nanti di hari kiamat yang itu. Iya. Ini masalah gaib ya. Masalah gaib. Ada ulama memberi keterangan begini. Nanti antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat ada namanya alam barzakh. Jadi orang-orang tua kita nih baru meninggal, guru-guru kita sama famili kita yang sudah meninggal, itu semua beliau-beliau ada yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu adalah pembatas, bahasa itu pembatas. Seperti dalam surat Al-Rahman, barzakhun la yabghiyannya. Jadi contoh ini bahasa itu. Dari sebelah sini, dari sebelah kanan ke sebelah kiri ada pembatas, itu namanya barzakh. Antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu ada namanya barzakh. Jadi orang-orang pada mati ini dari dulu sampai sekarang dan yang sebelum sampai kiamat itu semuanya kumpul di alam barzakh. Di alam barzakh ini kalau ada orang yang mengirimkan nilai-nilai doa, kita dikirim nilai kebaikan buat orang tua kita, buat sama famili dan sebagainya, mereka mendapat ini. Jadi dikirimnya ke sini, ke alam barzakh. Tapi kalau dulu dia pernah berbuat maksiat, berbuat jahat dan sebagainya, ya dosanya dikirim ke sini. Jadi numpuk sementara masih di alam barzakh. Nah, istilahnya muhasabah atau yaumul hisab, hari perhitungan itu nanti akan memasuki hari kiamat, tepatnya masuk ke akhirat, hari terakhir. Jadi sekarang belum ada pengadilan. Jadi diproses dulu, semuanya dikumpulin dulu di alam barzakh ini. Nanti kalau sudah kiamat, nah itu nanti ada kan kiamat yang ada sesuai hisab, hari perhitungan. Nanti semua ini yang berbuat jahat sama yang berbuat baik itu nanti dihitung tuh. Si A kebanyakan berbuat jahatnya apa berbuat baiknya? Gitu. Kalau kebanyakan buat jahatnya, ya angus dulu baru masuk surga. Jadi dia beriman. Tapi kalau berbuat baik lebih banyak, ya berarti anaknya, mantunya, cucunya, sama familinya menginginkan nilai pahala dulu. Berbuat baik kita nih. Berbuat baik ini orang tua kita secara otomatis berkiriman pahala. Itu istilahnya nanti melalui sirot, melalui jembatan seperti jalan, langsung ke surga. Ketemu kita semuanya. Jadi selain pengadilan itu istilah saja, dan itu terjadi nanti penentuan masuk surga atau masuk neraka. Jadi sekarang alam barzakh semuanya. Alam barzakh itu bahasanya orang yang biasa berbuat maksiat mendapatkan atau dikumpulkannya dosa-dosanya. Orang yang biasa berbuat baik atau yang terkirimkan kebaikan itu akan dikumpulkan di alam barzakh. Nah, masalah siksaan, ya masalah siksaan itu nanti terjadi semua setelah kiamat. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang mendapat siksaan yaitu sekarang di alam barzakh. Jadi alam barzakh itu alam pembatas antara dunia dan akhirat. Cuman menurut keterangan para ulama, ya tafsir dan sebagainya, siksaan, maksud siksaan itu neraka, kebahagiaan itu surga nanti diperoleh setelah
jangan. Sekarang yang ngumpulin itu nih, ngumpulin pahala-pahala. Ya kalau ngumpulin pahala enak, antar tenang. Yang lagi sama dosa, keberatan sama dosa. Itu jadi kalau di dalam bahasa pun dikumpulkan. Jadi itu masalah gaib. Demikian kajian kita, mudah-mudahan ada yang baik kebaikan dan manfaat. Mari kita terus meneruskan Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 ya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina